Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Opra. Oke bro, kali ini saya mau memberikan tutorial cara mengatasi RPM yang tinggi terus bro ya. Penyebab RPM tinggi terus itu apa saja bro ya? Oke, langsung saja. Yang pertama, penyebab penyebab RPM tinggi terus dan nggak mau turun bro ya. Yang pertama bisa dari ISC. ISC-nya, sensor ISC-nya rusak. Itu yang pertama. Bisa juga dari setelannya juga yang kurang pas, itu bisa bikin RPM tinggi terus. Terus yang kedua ini baut stopper. Nah ini sering saya bilang ke teman-teman ya, ke Umbro ya. Jadi kalau ini terlalu maju, ini bisa bikin RPM tinggi terus. Cara nyetel ini tuh ini berhubungan langsung dengan TPS. Nah jadi nyetel ini nggak boleh asal Umbro ya. Jadi setelan baut stopper ini harus disesuaikan juga dengan TPS-nya. Oke, untuk setelan yang pas, tidak terlalu, ketika kita injak ini tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu kendor. Biasanya ada sedikit, nah biasanya gini ya, ini kalau kita tarik pertama ini seperti ada yang ketahan sedikit. Nah kayak ketahan sedikit itu tandanya sudah pas. Jadi tidak terlalu yang ketahan sampai kita susah nekennya gini, enggak, cukup ketahan sedikit saja, itu tandanya dia sudah tidak terlalu longgar, tidak terlalu ngebuka, tidak juga terlalu nutup. Nah jadi seperti itu untuk setelan baut stopper ini yang pas. Kalau Umbro habis ngerubah baut stopper ini untuk TPS nanti disesuaikan lagi. Jadi seperti itu. Oke, terus yang ketiga, penyebab RPM itu tinggi terus dan gak mau turun itu bisa dari selang-selang. Jadi selang-selang yang berhubungan langsung dengan intake manifold. Contohnya seperti selang ini, selang hawa yang ada di bagian ini, bagian tengah, di housing ISC yang di bawah ini, yang terhubung langsung ke pipa yang bagian bawah intake. Nah itu bisa, saya pernah menjumpai selangnya itu lembek. Nah jadi dari selang yang lembek tadi itu dia bisa bikin RPM-nya itu jadi tinggi terus. Bisa juga dari selangnya yang rusak atau sudah getas. Nah, jadi selang-selang yang terhubung langsung ke intake manifold, contohnya seperti ini, selang idle up. Ini kalau dia sekiranya ada kebocoran atau ada yang rusak selangnya, ini juga bisa bikin RPM tinggi. Terus selang-selang ini, jadi intinya selang yang ngehisap ya. Kalau idle up ini, yang ngehisap itu yang di bagian bawah sini. Ini dia ngehisap, ngebuang. Terus yang ini ngehisap. Nah ini ngehisap, dia masuk ke bagian dalam intake manifold. Jadi yang ini tuh niup, yang ini niup, yang ini ngehisap. Jadi kalau di sini ada sobek atau keretakan atau rusak atau getas, otomatis yang dihisap itu bukan dari bagian selang ini. Bagian selang ini kan masuk ke dalam terus dihisap gitu kan Om ya. Nah jadi kalau ada yang rusak, otomatis ngehisapnya itu bisa juga dari udara luar, udara sekitar. Ini juga ikutan kehisap dari selang-selang yang sobek, itu yang bikin, yang menyebabkan RPM ini jadi tinggi terus. Terus seperti selang ini, selang booster rim ini juga kalau dia kondisinya sudah rusak atau sudah getas, sebaiknya diganti. Ini bisa bikin RPM itu jadi tinggi terus dan nggak mau turun. Jadi intinya selang-selang yang ada di bagian intake manifold itu dicek. Atau kalau memang sekiranya sudah kelihatan salah satu getas atau ada dua atau semuanya udah kelihatan getas-getas, diganti aja semua bro ya. Karena selangnya sendiri ini juga gak begitu mahal, gak perlu selang khusus. Cukup Umbro beli selang meteran yang bagus, itu udah bisa diaplikasikan atau sudah bisa dipasang ke bagian untuk setiap bagian-bagian sensor atau selang lain-lainnya itu bisa diaplikasikan ke sana semua. Jadi cukup beli selang meteran saja, nggak perlu beli selang yang harus punya orinya grid Corolla atau olinya Corolla, nggak perlu bro ya. Contohnya seperti punya saya ini selang meteran semua bro ya. Yang saya pasang ini selang meteran. Ini selang meteran. Nah ini semuanya selang meteran. Termasuk yang dibuat
dibuat ini jalurnya air. Ini juga selang meteran, sama semua. Selang meterannya sama seperti selang ini yang saya pakai ini Om ya. Dibuat PCV valve ini yang masuk ke OCT, ini sama selangnya. Semua sama. Oke. Jadi itu tadi untuk masalah RPM yang tinggi terus dan nggak mau turun, penyebabnya tadi Om ya. Untuk cara mengatasinya, yang pertama kalau di bagian selang, Om Bro ganti selang-selangnya. Untuk yang kedua, kalau masalah ada di bagian setelan sini, setelan buat stopper, ya ini Om Bro kendorin. Untuk setelannya ya seperti tadi ya, tidak terlalu buka, tidak terlalu nutup. Terus untuk setelan ISC, untuk bagian ISC nanti kalau sudah digeser dan sekiranya dia Om Bro geser itu RPM-nya nggak turun atau nggak naik, atau suaranya masih tetap nggak ada perubahan di bagian suara ketika kita geser ISC, Om Bro cek di bagian belakang ISC. Nah ini setelan bimetal. Bimetal ini Om Bro cek, ini ada dua baut ini Om Bro kendorin ya. Om Bro kalau sekiranya digeser dia nggak mau berubah, ini Om Bro setelannya bisa Om Bro turunin atau Om Bro naikin. Kalau dinaikin seperti ini, setelannya ini semakin besar. Kalau Om Bro turunin, ini setelannya semakin kecil. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti Om Bro geser-geser di bagian sini. Kalau sekiranya setelannya itu dia nggak mau turun, atau waktu di setel dia nggak ada perubahan di bagian suara, Om Bro setel di sini dulu. Setelah Om Bro setel di bagian sini, Om Bro turunin atau Om Bro naikin. Om Bro turunin aja ya, Om Bro turunin. Ini kan ini bautnya, ini kan nanti dikendorin, ini bisa diturunin, digeser ke sana, bisa dinaikin. Om Bro turunin, terus Om Bro coba geser-geser lagi untuk bagian ISC nya. Untuk letak ini, bimetal ini ada di belakang ISC. Nah, jadi di bawah, nah ini, di bawahnya TPS ini. Nah ini bimetal yang tadi. Letaknya ada di bawahnya TPS. Nah, di belakang ISC sana ya. Oke. Untuk yang terakhir, kalau sekiranya dari selang ISC baut stopper tadi sudah diperbaiki, sudah dicek semuanya, dia aman, dia bagus dan RPM-nya masih tetap tinggi. Yang terakhir Om Bro cek ECU. Karena ECU itu otaknya, semua sensor, semua yang ada di mesin ini otaknya itu dia ECU Om Bro ya. Jadi kalau otaknya dia bermasalah, otomatis di bagian sistem kelistrikan atau di bagian mesin sensor-sensor semua ini otomatis dia ngaco. Karena yang memerintah, yang ngatur itu sudah rusak, akhirnya ngaturnya dia ngaco. Jadi seperti itu Om Bro ya. Kalau ECU-nya sudah diperbaiki dan masih tetap tinggi, berarti itu masalahnya cuman ada di bagian setelannya saja Om Bro ya. Jadi untuk bagian setelannya yang perlu dilakukan pertama dari delco. Delco pastikan di setel dengan benar. Kalau misal ada timing lag itu lebih baik Om Bro setel di 10 derajat untuk setelan delconya. Jadi untuk sesuai di manual book 10 derajat. Kalau Om Bro mau yang seperti orang-orang atau ada bengkel juga, itu biasanya di 7 derajat kalau pakai pertalite, 10 derajat kalau pakai pertama. Kalau Om Bro mau pakai cara itu juga nggak masalah, boleh juga. Atau kalau Om Bro mau ikut yang di manual book itu di 10 derajat. Jadi nggak ada 7 derajat, 10 derajat, nggak ada Om Bro ya. Adanya cuma 10 derajat untuk setelan delco kalau di manual book. Oke, delco di setel. Pastikan dia udah pas. Terus yang kedua, Om Bro cek bagian PC valve. Ini juga bisa bikin RPM itu jadi tinggi terus kalau dia memang udah rusak atau PCV-nya kurang bagus, itu bisa bikin RPM tinggi terus. Terus yang ketiga, setelan ISC seperti yang saya bilang tadi. Yang keempat, ini setelan TPS, ini juga pengaruh, bisa bikin RPM jadi tinggi kalau setelannya nggak pas. Setelan cara gampangnya Om Bro bisa posisikan di tengah. Jadi antara lubang, jarak lubang kanan dan kiri itu sama. Itu setelan yang paling mudah dilakukan tanpa menggunakan alat. Setelah itu semuanya nih, kalau setelan sudah bagus, Om Bro sesuaikan dengan setelan AFR biar setelannya itu enak, irit juga, jadi pembakaran sempurna. Om Bro bisa lihat di businya nanti untuk setelan AFR itu disesuaikan dengan ini
warna businya Om Bro ya. Kalau warna busi sudah bagus, tandanya setelan efeknya sudah pas. Tapi kalau misal Om Bro punya alatnya yang apa namanya itu, kalau nggak salah gas analyzer, kalau Om Bro punya itu lebih bagus, lebih baik lagi Om Bro ya. Kalau misal di bengkel ada itunya itu lebih baik. Jadi seperti itu Om Bro ya, pembahasan masalah penyebab RPM tinggi di mobil Grid Corolla, All New Corolla atau New Corolla atau mobil lain, mungkin hampir sama Om Bro ya masalahnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.